Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hafizul Redias, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membuat video singkat tentang yang sudah disusun oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Iqbal Ahmad SCMM. Di sini perincian dari poin-poin yang akan saya jelaskan antara lainnya yaitu profil Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Kenapa saya memilih Prodi Manajemen? Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa saya mengambil Prodi Manajemen ini sebenarnya dulu saya lulus SMK Taruna, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Jadi saya memilih manajemen yaitu karena dulu saya pernah mendapatkan sedikit tekanan tentang sewaktu belajar di SMK Taruna, yaitu di jurusan TKJ. Jadi saya ingin mengambil langkah lain gitu untuk menambah wawasan juga gitu, untuk menghindar dari TKJ ini gitu, supaya tekanannya tak terlalu kuat gitu. Jadi saya memilih manajemen gitu. Jadi walaupun saya tahu kan teknologi ini ada pastinya di manajemen, bersangkutan paut dengan manajemen seperti saat ini. Jadi saya memilih manajemen karena tak jauh dan sudah jelas berkemungkinan dekat dengan tentang TKJ. Ada teorinya sedikit-sedikit yang menyangkut paut teknik komputer jaringan ini ke dalam manajemen ini. Jadi itulah. Kemudian di sini bagaimana prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Menurut saya prodi manajemen di UMRI ini itu sangat bagus karena kita lihat dari sistem mengajar dari dosen yang banyak pengalaman di saat dia kerja. Dia di sana dia waktu di sana sewaktu kerja, kemudian jadi dosen gitu. Banyak pengalaman yang dibagikan sepertinya seperti Pak Alum yang kita ketahui gitu kan. Banyak pengalaman yang beliau ceritakan kepada kami, ada sisi positif dan hal yang bermanfaat bisa kami ambil dari itu juga, dari pengalamannya. Kemudian juga dosen-dosen lain seperti Bu Wan Laura yang sangat toleransi dan sifatnya komunikatif, yang komunikasinya enak gitu ya. Dan dosen-dosen lainnya juga di ekonomi bisnis itu sangat baik dan bagus sekali. Kemudian di sini pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Baik, di sini pengertian teknologi informasi ya. Teknik informasi adalah di sini itu istilah umum. Teknologi informasi itu membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Jadi seperti halnya teknik informasi ini, salah satu contohnya teknik informasi ini kan seperti radio, televisi, telepon, komputer, kemudian juga seperti transaksi keuangan ya, dan banyak lain lagi ya. Kemudian di sini perlunya teknologi informasi ya. Di sini perlunya teknologi informasi yaitu mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses komunikasi. Kita sudah tahu tentang itu, seperti melakukan proses komunikasi yang lebih cepat. Seperti contohnya ya melalui media, telepon tadi ya. Dari telepon itu proses komunikasi kita cepat. Ya, kemudian proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik ya. Itu sudah kita ketahui sekarang banyak orang menggunakan itu, dan rata-rata kebanyakan manfaatkan teknologi informasi ini sebagai jalur perdagangan. Kemudian mudahnya akses terhadap suatu informasi ya. Mudahnya akses terhadap suatu informasi apa saja yang kita dapatkan tentang mancanegara sangat mudah kita dapatkan, seperti di Aceh, di Jawa atau di mana gitu kan. Akses untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah.
baik informasi tentang apa saja di internet itu untuk persaingan usaha kita gitu, apa saja kelemahan usaha orang itu gitu bisa kita lihat melalui akses di internet ya. Kemudian pekerjaan bisa dilakukan secara daring, yaitu freelance ya, misalnya freelance. Kemudian di sini menjelaskan tentang perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Ini sistem informasi ya. Menurut Sid DH pada jurnal Computers and Business volume ke-7 2013, ini saya ambil kutipan dari seorang. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu terciptanya suatu tujuan informasi menurut Romsey tahun 2014 ya. Informasi merupakan fakta yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan ya. Sistem informasi ini sangat perlu ya, karena untuk mendapatkan suatu tujuan itu, sehingga bisa kita mendapatkan tercapai tujuan yang kita inginkan ya, melalui sistem informasi ya. Selanjutnya di sini pembahasan tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer ya. Dulu saya dikaji, dulu mempelajari tentang hardware dan software. Di sini saya menuliskan tentang hardware dan software. Hardware di sini adalah dalam komputer ya, dalam komputer segala jenis peranti yang dapat dilihat secara fisik ya. Itu salah satunya secara fisik itu dapat dilihat oleh mata ya, benda nampak dia gitu ya, seperti contoh hardware input misalnya seperti keyboard, mouse ya, dan scanner ya. Kemudian ada juga hardware dia secara output, hardware secara proses, dan hardware di situ jenisnya kelistrikan. Kemudian kita membahas tentang software ya. Software adalah, di sini saya mencatat juga tentang software. Software ini pada awalnya dibuat oleh ilmuwan dengan kode mesin, yaitu angka-angka yang dapat ya, angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer ya. Dulu saya pernah belajar tentang biner, sekarang sudah lupa ya, ingat-ingat sedikit mungkin bisa. Khususnya di sini ya, dikenali oleh komputer, khususnya prosesor, software kinerjanya dengan menggunakan kode mesin yang dapat membuat instruksi untuk melakukan perhitungan logika, aritmatika kepada prosesor. Jadi di sini jenis-jenis software ini antara lain berdasarkan fungsinya ya, seperti software, sistem software seperti sistem operasi, drive, utilitas, kemudian aplikasi software, malicious software ya. Baru selanjutnya kita lanjut pembahasan tentang di sini pengambilan keputusan di level manajemen ya. Pengambilan keputusan manajemen di sini diklarifikasikan dalam 3, yaitu pertama secara tidak terstruktur, kemudian ada keputusan setengah terstruktur ya, kemudian keputusan terstruktur. Baru yang selanjutnya di sini sistem penunjang keputusan ya. Sistem penunjang keputusan di sini menurut para ahli ialah salah satunya Scott. Menurut Scott, ini kutipan dari para ahli. Sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya dari terstruktur
dan tidak terstruktur ya. Jadi di sini dalam bahasa Inggrisnya sistem penunggung atau penunjang keputusan ini yaitu Decision Support System, disingkat DSS. Jadi informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi sistem pendukung keputusan ini, DSS ini sangat diperlukan perusahaan atau organisasi ya untuk pengambilan keputusan. Lanjut, berikutnya di sini ialah pengertian data, informasi, dan pengetahuan serta pengorganisasian data dan informasi ya. Baik, tunggu. Di sini saya mencatat tentang pengertian data. Data di sini adalah data dalam bahasa Latin, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata datum yang berarti sesuatu yang diberikan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data adalah suatu yang diberikan atau dicatat. Misalnya seseorang memberikan pandangannya tentang sesuatu hal nih ya, mengenai suatu hal, kemudian kita mencatatnya. Jadi maka sesuatu yang kita rekam tersebut adalah itu merupakan menjadi data ya. Kemudian informasi di sini adalah ya, di sini kutipan yang saya ambil ya, ini menurut para ahli ya, Anggraini dan Irfani tahun 2017 halaman 13. Informasi adalah sekumpulan data fakta, berarti fakta yang nyata gitu, benar gitu, tidak informasi itu hoax atau palsu gitu ya, yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima atau pengguna ya. Jadi informasi itu sebuah data fakta yang diterima oleh si pendengar gitu. Misalnya jika data yang ditepul bertujuan untuk memperkirakan potensi kemenangan seorang terpilih menjadi presiden, maka informasi yang disimpulkan harus mampu untuk meramalkannya dengan baik ya. Disimpulkan harus mampu memberikan untuk meramalkan dengan baik. Kemudian tentang pengetahuan adalah informasi yang tidak dikombinasikan dengan pedoman dan profesi untuk mendaki yang lantas mendekat di benak seseorang ya. Pengetahuan atau wawasan ya, sesuatu yang kita ketahui, yang kita pelajari selama ini menjadi pengetahuan ya. Pada umumnya pengetahuan memiliki kemampuan produktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengendalian atas suatu, pada manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetikan berkembangan untuk menghasilkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk mendaki ya. Jadi pengetahuan itu suatu hasil kendalian atas suatu pada nakala. Jadi pengetahuan ini kalau kita tahu gitu, baru kita bisa menginformasikan ya. Baru selanjutnya ialah pengorganisasian data dan informasi ya.
di sini pengorganisasi data dan informasi itu terdapat dua yang bisa kita ambil dari data dan informasi, yaitu pertama dasar pengaturan dan akses data terdiri dari hierarki data, bits, file, record, file. Kemudian yang bersangkutan dengan pengorganisasian data dan informasi yaitu penyimpanan dan pengaksesan record, yaitu terdiri dari record, kemudian indoor, sequential access method, ISAM, kemudian yang ketiga direct file access method, kemudian ada yang namanya pendekatan makin basis data, database, kemudian penempatan data dalam basis data, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah terkait dengan materi tadi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya, terutama di zaman ini. Kita harus unggul dan lebih maju juga dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern. Kita harus mengikuti zaman dan kita manfaatkan dengan usaha-usaha yang bisa menghasilkan keuntungan gitu. Seperti kita memanfaatkan teknologi informasi itu seperti kan media-media melalui handphone tadi ya, kita berdagang melalui itu ya. Kemudian seperti sistem informasi itu sangat berguna gitu, untuk pengambilan keputusan, apalagi kita di perusahaan atau organisasi gitu ya, sangat dibutuhkan. Jadi jangan, untuk kita sekarang ini mungkin bisa dibilang jangan lepas lah dari teknologi itu ya, karena kalau kita ketinggalan zaman gitu kan, sulit nanti untuk mengimbangi dengan mereka yang dekat dengan teknologi informasi ya. Jadi itu saja. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari saya atas penyampaian tentang materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.